Ya, Bapak Ibu Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 47 ayat 1 sampai 6. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru ini. Anugerahkan kami kuasa Roh-Mu yang kudus itu ketika kami hendak mendalami kebenaran firman-Mu yang akan menuntun langkah kaki kami di sepanjang hari ini. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Kejadian pasal 47 ayat 1 sampai 6, firman Tuhan berkata demikian. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu di bawahnya lah 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Jawab Yusuf kepada Yakub. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun, lalu Yakub memohon berkat bagi Firaun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian ini menjadi jelas bagi kita bahwa Yusuf mencoba untuk menunjukkan rasa hormat kepada seorang Firaun, walaupun secara khusus Firaun telah memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Yusuf, tetapi Yusuf adalah pribadi yang memang cukup bertanggung jawab. Hal ini membuat semakin jelas bagaimana kasih karunia Allah itu berlanjut. Segala sesuatu berjalan dengan baik. Pertemuan Firaun dengan keluarga Yusuf berlangsung dalam pimpinan Allah. Firaun seorang Mesir yang menjadi pemimpin di sana. Ia menyambut kehadiran semua saudara-saudara Yusuf dengan baik. Kalau bukan karena campur tangan Tuhan, tidak mungkin hal itu terjadi. Apalagi tak kalah Firaun berkata, tanah Mesir ini terbuka untukmu. Sesuatu yang mustahil menjadi mungkin ketika Allah hadir di situ. Melihat Goshen menjadi tempat tinggal mereka sesuai dengan yang diharapkan, di sana mereka bisa mengembalakan ternak yang dibawa. Apabila ia sedang mengalami pergumulan, apakah kita sedang mengalami pergumulan? Ada banyak hal yang tidak pernah kita duga. Lihatlah campur tangan Allah dalam kehidupan Yakub dan Yusuf. Sesungguhnya Allah memandang kita. Allah di pihak kita dan kasih karunia terus berlanjut. Kita tidak akan pernah dibuang oleh Allah. Kita mesti setia dan memohon penyertaannya.
percayalah bahwa Dia akan memenuhi kebutuhan kita. Cerita ini mengajarkan bahwa bagaimana kita harus berpegang kepada janji Allah. Karena sebagaimana Allah adalah pihak yang sangat setia dengan janjinya, dan manusia selalu berada di posisi yang tidak setia. Nah, setiap kita pasti dalam pergumulan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari kita angkatlah hati kepada Allah dan memohon belas kasihan-Nya. Mungkin pagi ini kita kurang sehat, lemah, tidak semangat atau takut dan segala macam rasa. Bawalah kepada Allah setiap hal yang merisaukan dan membebani kita. Beranikah untuk meminta hikmat-Nya juga, beranikanlah untuk meminta hikmat-Nya juga rahmat-Nya, agar kita kuat menghadapi segala sesuatu yang mendengar dan melihat kita. Pandanglah masa depan dengan penuh pengharapan, selalu Ia sanggup menghalau kabut tebal pergumulan kita. Apalagi Bapak Ibu, pergumulan itu akan semakin terasa berat di tengah-tengah pandemi ini, ketika semua langkah kita dibatasi, tetapi kita tidak dibekali dengan amunisi yang cukup untuk melangkah. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan jauh lebih kaya dan akan menyertai serta memberkati kita dalam setiap pergumulan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, di pagi hari ini firman ini sungguh-sungguh menguatkan kami. Kami tahu ya Tuhan bahwa di tengah-tengah situasi di mana COVID-19 atau virus corona ini semakin bertambah angka dan jumlah orang yang terinfeksi, sehingga langkah kami pun dibatasi oleh aturan. Tetapi Tuhan, ada begitu banyak hal yang kami gumuli di dalamnya. Bergumul dengan kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga. Bergumul dengan rasa takut dan khawatir. Apakah kami mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami masing-masing? Apalagi ketika sebagian dari kami harus dirumahkan, harus mengalami pemotongan penghasilan, harus berhenti untuk berusaha karena pembatasan-pembatasan yang ada, menunda usaha kami untuk memulai berproses. Bahkan ada dari kami yang kehilangan usahanya itu. Semua ini membuat hidup semakin sulit ya Tuhan. Tetapi kasih karunia Tuhan, itulah yang memampukan kami untuk ada dan bertahan, serta mempercayakan seluruh kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Bapa, beri kami hikmat serta kekuatan. Anugerahkanlah kami rahmat yang besar daripadamu ya Tuhan, agar kami mampu untuk menjalani kehidupan ini dan terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini hamba mau berdoa secara khusus bagi keluarga Gina Mauil ya Tuhan. Berkati ibu kekasih ini yang juga bergumul dengan pekerjaan, dengan hari-hari hidupnya Tuhan, dan keberadaannya. Bapak beri kekuatan, beri kesehatan. Berkati juga keluarga Bapak Heri Sunario dalam pekerjaannya Tuhan.
di luar rumah bersama dengan istri dan anak-anak kekasih. Bapa berkati keluarga ini. Biarlah mereka terus hidup mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan secara pribadi. Keluarga Haryo Bagus Bayunanto, Bapa berkati juga di dalam pergumulan, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam berbagai aktivitas keberadaan hari-hari hidup yang tentunya tidak mudah. Demikian juga keluarga Ipong Alexander, Bapa berkati juga Bapa kekasih ini. Beri hikmat, beri kekuatan, beri semangat, beri sukacita untuk terus menjalani kehidupan di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah juga. Beri kesadaran juga untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Berdoa bagi keluarga Bapak Yosef Petrus Tauk ya Tuhan. Bapak berkati Bapak kekasih juga dalam tanggung jawab tengah-tengah keluarga, dalam tanggung jawab pelayanan. Beri kekuatan, beri kesehatan, beri hikmat, serta takut akan Tuhan untuk terus menjalani seluruh tugas tanggung jawabnya. Berkati beliau juga dalam masa pensiunnya. Berkati ibu kekasih yang menampingi dalam hari-hari hidupnya ya Tuhan. Anak-anak kekasih, menantu dan cucu Bapak berkati. Biarlah kekuatan dan kesehatan Tuhan anugerahkan. Tuhan cukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Seluruh kehidupan jemaat-Mu hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Dalam berbagai pergumulan sakit penyakit mereka, Tuhan kesana, Tuhan pulihkan. Bapak berkati juga ya Tuhan para janda, duda, anak yatim piatu, para lansia. Tuhan kesana juga hadir dalam kehidupan mereka, yakinkan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Beri hikmat, beri kebijaksanaan, limpahkan berkat dan rahmat-Mu dalam kehidupan mereka, untuk terus menjalani kehidupan dalam semangat dan sukacita. Sekalipun mungkin ada begitu berat pergumulan kehidupan ini. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, jemaat yang harus berangkat bekerja tentunya akan berhadapan dengan berbagai risiko yang ada di luar sana. Tapi Tuhan jaga, pelihara, lindungi dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan pekerjaan mereka dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan gereja-Mu dengan berbagai agenda pelayanan di dalamnya, rencana pelaksanaan sidang Majelis, rencana pelaksanaan peneguhan sidi pada tanggal 28. Tuhan berkati juga rencana hamba untuk bertemu dengan kepala desa hari ini untuk membicarakan rencana kegiatan yang ada di tengah-tengah pembatasan kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan, kami rindu untuk berkumpul bersekutu, tentunya dengan terus mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi kebijakan dalam protokol kesehatan. Bapak berkati juga para diaken, penatua, pengurus-pengurus pelkat dan komisi. Berkati juga panitia pembangunan, panitia malam dana, kami semua dalam pergumulan di tengah-tengah pelayanan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Berkati dan mampukan kami, beri kami hikmat dan kesabaran yang bahkan berkat-Mu ya Tuhan. Yakinkan kami bahwa kasih karunia Tuhan itu akan terus berlanjut dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Berkati pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah, pemerintahan desa setempat di mana jemaat-Mu ada dan berdomisili, baik Tegal Kerta maupun Tegal Harum ya Tuhan. Bapak berkati sehingga mereka mampu untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang terbaik dalam hal mengelola kehidupan bermasyarakat dan berbangsa ya Tuhan.
para petugas gugus COVID dari pusat sampai ke daerah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Ya Tuhan, berkati dan mampukan mereka. Berkati tenaga medis yang terus harus bekerja keras dengan jumlah pasien yang terus bertambah dari waktu ke waktu, ya Tuhan. Lalu beri kesadaran bagi kami sebagai bagian dari bangsa dan negara ini untuk dapat mendukung setiap program pemerintah, terutama dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, ya Tuhan. Para pasien yang dirawat, Bapa berkati mereka, pulihkanlah mereka. Beri kekuatan, beri semangat, beri sukacita. Terlebih berkati setiap obat penawar makanan dan minuman. Lalu Tuhan, pada akhirnya kami mohon kepadamu, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun, ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami. Lalu sempurnakan kami dengan berkat yang berasal daripada-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian, pagi, siang, petang hingga malam nanti, dalam kasih dan penyertaan. Amin.